Hai semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Nusantara yang berjudul Timun Emas. Di sebuah desa, hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Sirni dan suaminya. Sudah lama sekali mereka mendambakan hadirnya seorang anak. Akan tetapi hingga saat itu Mbok Sirni dan suaminya belum juga dikaruniai anak. Mereka lalu berdoa agar segera dapat menimang anak. Ketika itu seorang raksasa mendengar doa tersebut. Ia pun mendatangi mereka. Hai, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika kalian menginginkannya, aku akan bantu. Tapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak kalian sudah berumur 6 tahun, kalian harus memberikan anak itu kembali kepadaku untuk aku makan. Ucap raksasa dengan suaranya yang besar. Karena keinginan yang sangat mendalam untuk mendapatkan seorang anak, pasangan itu pun mengikuti petunjuk raksasa. Setelah itu raksasa memberikan biji timun untuk ditanam dan dirawat sampai berbuah. Untuk apa raksasa itu memberikan biji timun ini ya Pak? Apa ini bisa membuat kita memiliki seorang anak? Tanya Mbok Sirni pada suaminya. Aku juga tidak mengerti. Lebih baik kita ikuti saja petunjuk dari si raksasa itu. Jawab suami Mbok Sirni. Mereka pun mengikuti petunjuk raksasa. Biji timun yang diberikan oleh raksasa ditanam dan dirawatnya dengan baik. Setelah 2 minggu, tanaman timun tersebut sudah mulai berbuah. Di antara buah timun yang ada, terdapat satu timun yang ukurannya sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika buah yang paling besar itu semakin besar dan tampak masak, Mbok Sirni dan suaminya memetik buah timun tersebut. Mereka membelah buah timun tersebut dengan hati-hati. Betapa kagetnya pasangan itu melihat seorang bayi perempuan mungil dan lucu berada di dalam buah timun tersebut. Mereka sangat bahagia dan bersyukur karena penantian untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Bayi kecil itu diberi nama Timun Emas. Mbok Sirni dan suaminya sangat bahagia melihat timun emas tumbuh sehat menjadi gadis yang cantik. Mereka sangat menyayangi timun emas. Suatu hari raksasa datang menagih janji Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan kembali anak mereka. Mbok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anaknya. Mereka berusaha mengulur janjinya agar raksasa datang 2 tahun lagi. Maaf Tuan Raksasa, bukan kami hendak mengingkari janji, tapi timun emas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, ia akan semakin besar dan enak untuk dimakan. Mbok Sirni beralasan. Raksasa pun mengikuti keinginan Mbok Sirni. Ia berkata, "Kau benar, semakin besar timun emas, semakin enak untuk dimakan." Hari demi hari berlalu. Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin tidak rela melepas timun emas. Mereka gelisah jika suatu hari raksasa datang dan hendak mengambil anak kesayangannya. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpi itu, ia harus menemui petapa di Gunung Gundul agar anaknya selamat. Ia pun memberitahukan mimpinya itu kepada suaminya. Coba kita cari saja petapa itu di Gunung Gundul, Bu. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Dewata.
Ucap suami Mbok Sirni. Mereka pun berangkat ke Gunung Gundul. Dan benar saja, di sana ada petapa yang sangat sakti. Petapa itu memberikan Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Setibanya mereka di rumah, Mbok Sirni memanggil timun emas. Mbok Sirni dan suaminya memberikan 4 bungkusan kecil itu kepada timun emas sambil memberikan nasihat dan menyuruh timun emas untuk berdoa. Anakku, jika suatu hari raksasa datang dan hendak menangkapmu, larilah sejauh mungkin. Jangan lupa kau taburkan 4 kantong ini satu persatu untuk melindungimu dari kejaran raksasa. Nasihat Mbok Sirni dan suaminya. Hari yang dijanjikan datang juga. Raksasa datang menemui mereka. Ia menagih janji Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan kembali timun emas. Ketika itu, mereka sudah menyuruh timun emas untuk pergi lewat pintu belakang. Hai petani, mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Serahkan dia kepadaku. Perintah raksasa. Maaf tuan raksasa, timun emas sedang pergi bermain. Biar istriku pergi mencarinya. Dalih suami Mbok Sirni. Raksasa curiga. Ia telah menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pasangan petani itu. Ia pun marah. Kurang ajar, pasangan petani itu telah menipuku. Teriak raksasa dengan suara menggelegar hingga bumi bergetar. Sambil menghancurkan rumah petani, ia menggeram. Awas kalian! Aku akan menemukan timun emas dan memakannya sekarang juga. Melihat sosok di kejauhan, raksasa tertawa jahat. Hahaha, itu dia. Larilah sejauh mungkin bocah kecil. Langkahku jauh lebih lebar darimu. Hahaha. Ketika raksasa mulai mendekat, timun emas mengeluarkan penangkal yang diberikan orang tuanya. Pertama, ia mengeluarkan biji timun dan ditebarkan di depan raksasa. Biji-biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Wah, apa ini? Timun yang sangat segar! Seru raksasa sambil berhenti sejenak. Biarkan gadis itu berlari sedikit lagi. Aku akan memakan semua timun ini untuk menambah tenagaku. Namun, ketika menyadari incarannya sudah mulai pergi jauh, ia kembali mengejar. Timun emas terus berlari, tapi tetap saja dapat dikejar oleh raksasa. Kali ini, timun emas mengeluarkan penangkal kedua, yaitu jarum. Ditebarkanlah jarum itu di jalan yang telah ia lewati. Hal yang ajaib terjadi lagi. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Aduh, sakit! Dari mana datangnya bambu-bambu tajam ini? Teriak raksasa kesakitan saat kakinya tertusuk. Jangan harap bambu ini bisa menghentikanku. Timun emas, dagingmu pasti sangat lezat setelah lelah begini. Meskipun timun emas tidak berhenti berlari, tapi raksasa selalu dapat mengejarnya walaupun dengan kaki terluka. Tangan raksasa yang sangat besar itu hampir menggapai timun emas. Akhirnya timun emas mengeluarkan penangkal ketiga, yaitu garam. Timun emas berteriak sambil melemparkan kantong ketiga itu. Terimalah ini raksasa rakus, jangan kejar aku lagi. Raksasa terperanjat melihat air yang tiba-tiba menguap.
Dengan susah payah, akhirnya raksasa berhasil berada di tepian. Raksasa mulai kelelahan, nafasnya terengah-engah. Tapi raksasa selalu berusaha untuk mengajak timun emas. Sekarang hanya tersisa satu penangkal lagi, yaitu terasi. Terasi itu ditaburkan timun emas di jalan yang telah ia lewati. Jalanan itu berubah menjadi lautan lumpur hitam. Raksasa yang mulai kehabisan tenaga akhirnya terjebak di lumpur hitam itu. Tolong! Apa ini? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Timun emas! Wah! Teriak raksasa, panik saat tubuhnya mulai terhisap lumpur. Tunggu! Jangan tinggalkan aku! Lumpur ini telah menarikku masuk ke dalam. Akhirnya raksasa mati tenggelam. Timun emas pun kembali pulang ke rumahnya. Ayah, ibu, aku pulang. Seru timun emas sambil berlari memeluk kedua orang tuanya. Ayahnya menjawab dengan tangis haru. Syukurlah nak, doa kami dikabulkan. Akhirnya kita bisa hidup tenang tanpa rasa takut lagi. Kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Terima kasih, sekian dari saya.